Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sudah mati, lalu kemudian mereka minta kepada Allah supaya diberikan umur panjang. Mereka ingin hidup walaupun sejenak di atas muka bumi Allah. Cerita ini disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau tunda kami ajal, masa waktu qarib, dekat. Dia tidak minta jauh, dia tidak minta panjang umur, dia tidak minta lama. Andai engkau tambah umur ini qarib, pendek, tak lama. Lalu kalau ku tambah kau mau apa? Kata Allah, fa-as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Mengapa dipisahkan sedekah dari amal saleh? Bukankah sedekah itu amal saleh? Kenapa sedekah mesti berpisah dari amal saleh? Dan mengapa sedekah lebih didahulukan dari amal saleh? Karena memang orang mati itu langsung melihat balasan amal solehnya. Balasan surga nanti dia lihat di surga. Balasan tentang bagaimana haji mabrur nanti dia tengok dalam Jannatul Naim. Balasan bagaimana mendidik anak-anak nanti kau akan pandang di Jannatul Firdaus. Tapi ketika pertama kali sampai ke liang kubur, maka ketika itu dia katakan, laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku tambahan umur, tak usah lama, sekejap pun jadi. Fa-as-saddaqa, aku mau bersedekah, menunjukkan pahala sedekah sudah nampak walaupun amal belum dihisab. Balasan sedekah sudah nampak walaupun belum diangkat jadi penghuni surga. Balasan bersedekah sudah tampak di pelupuk mata walaupun baru masuk ke alam barzakh. Maka mereka berkata, balikkan lagi kami dunia, kami mau beriman dan kami ingin beramal saleh. Begitulah hebatnya orang-orang yang bersedekah. Tapi yang bisa bersedekah itu hanya orang-orang kaya. Faqidus syai' la yu'ti, orang yang tak punya apa-apa maka dia tidak bisa beri apa-apa. Oleh sebab itu bila ada orang mengatakan Islam itu harus kaya, ya, salat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Menutup aurat mesti membeli kapas, kapas dipintal menjadi benang, benang ditunun menjadi kain, kain yang paling bagus, kain yang tebal, kain yang mahal, dipakailah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sampai masanya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka amal-amal ini akan diminta balasan. Tapi ketika kita bisa bersedekah, menutup aurat, aurat tertutup, orang yang bisa bersedekah kain, siapa yang bisa memberikan kain kepada fakir miskin? Siapa yang bisa memberikan kain kepada anak yatim? Siapa yang bisa memberikan kain kepada orang susah? Mereka orang-orang yang kaya, yang memiliki harta, membangun masjid. Siapa yang bisa membangun masjid? Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Lagi-lagi yang bisa salat itu orang yang menutup aurat. Yang menutup aurat orang yang punya ekonomi. Lagi-lagi orang yang bisa bersedekah, yang bisa membangun masjid, orang yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu orang yang kaya. Maka dalam hadis dikatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat otaknya, kuat amalnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Hari ini kita melihat orang-orang meninggalkan usaha karena dia katakan usaha ini melalaikan aku daripada Allah. Orang-orang yang punya kebun banyak, setelah mengaji dia tinggalkan kebunnya, tak terurus semak belukar.
Dia anggap lebih baik aku mengingat Allah daripada mengurus kebun. Padahal selesai salat, idza qudiyatis salah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, carilah rezeki yang dititipkan Allah. Rezeki mesti kau cari. Maka selesai salat, kita tidak dianjurkan hanya berpangku tangan menunjuk rezeki turun dari langit. Kita diperintahkan fantashiru fil ard. Yang punya ruko urus dagang bisnisnya, yang punya kebun tanam dengan karet dan sawit, dengan umbi-umbian biji-bijian. Semua itu rezeki daripada Allah. Tapi setelah kau punya, jangan lupa, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, bukan untuk memperbesar-besar nikmat yang sudah ada, bukan mubazir melebih-lebihkan yang semestinya cukup sedikit. Innal mubazirin, orang-orang yang mubazir, kanu ikhwanas syayatin, mereka adalah saudara-saudara setan. Oleh sebab itu, Islam agama pertengahan. Islam tidak mengajarkan orang tinggalkan dunia. Islam pula tidak mengatakan rebutlah dunia. Islam mengatakan dunia menjadi wasilah, jalan untuk mendapatkan akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Orang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat, bukan pula sibuk dengan akhirat lalu tinggal dunia. Tapi liusiba minhuma jami'an, liusiba minhuma jami'an, mendapatkan kedua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maka ketika umat Islam ini mampu memegang ekonomi, pertanian, politik, dunia aman. Ketika Bani Umayyah berkuasa, aman. Selesai Bani Umayyah naik Bani Abbasiyah, aman. Tidak ada orang non-muslim yang teraniaya. Kalaulah dikatakan Islam itu agama ekstrim, kalau dia berkuasa, kalau dia kaya, kalau dia pegang pampuk politik, maka non-muslim akan dia bunuh, akan dia pancung. Tidak akan ada orang Hindu di India. India pernah dipegang kekuasaan Islam, tapi sampai hari ini mereka saudara-saudara sesama manusia, walaupun berbeda akidah, tetap hidup sampai hari ini ada. Seandainya Islam itu membantai, menghabisi berbeda agama dengannya, maka tidak akan ada Kristen Ortodok Koptik di Kairo, di Mesir. Tidak akan ada Kristen Ortodok Maronit di Suriah, Lebanon, Palestina. Tidak akan ada Candi Borobudur tegak di Pulau Jawa. Tidak akan tegak Candi Muara Takus di Riau. Seandainya Islam itu ekstrim, hancurkan tempat orang, binasakan manusia. Islam kalau dia kaya, dia tidak akan makan titik peluh keringat tukang panennya, karyawannya, kaki tangannya, karena nabinya mengajarkan uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, bayar upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Islam mengajarkan hutang mesti dibayar walaupun berbeda agama. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya hilang. Mana baju besi? Setelah dicari ternyata di tangan seorang Yahudi. Hai Yahudi, kau curikah baju besi ini? Tidak, kami tidak mencuri, tapi Nabi kalian menggadaikannya bisalasina sa'an min tamrin, dengan 30 sa', 1 sa' 3 kilo, kali 30 sa', 3 kali 3 90 kilogram gandum. Padahal waktu itu ada orang kaya bernama Abdurrahman bin Auf, ada konglomerat bernama Sa'ad bin Rabi', ada menantu Nabi yang kaya raya bernama Utsman bin Affan. Tapi Nabi meminjam kepada Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam?